warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rifki Miftah Latif Eskom. Saya guru produktif di SMK Siti Aminah Surabaya, Rumahan Gunung Sari Indah Blok CC, Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 dengan mengambil mata pelajaran kamera pencahayaan dan tata suara jurusan seni broadcasting dan film. Untuk kompetensi dasar yang saya ambil adalah menerapkan standar operasional prosedur pengoperasian kamera video untuk pengetahuannya dan melakukan standar operasional prosedur pengoperasian kamera video untuk praktikumnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa minta tolong salah satu siswa dipimpin. Berdiri. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk doanya. Kemudian ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, Pak. Oke, baik. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, saya sedikit akan memberikan pesan atau motivasi untuk kalian. Dalam kehidupan itu perlu memegang 3 prinsip. Yang pertama adalah niatnya. Contoh, ketika kita di sekolah, niat kita itu apa? Pengennya, oh saya niatnya untuk sekolah Pak, menuntut ilmu, mencari ilmu. Biar apa? Nah, setelah niat baru tujuannya atau komitmennya. Oh, setelah kita menuntut ilmu nanti saya pengennya ketika di sekolah berkomitmen untuk tidak datang terlambat, kemudian untuk tidak sering membolos. Kemudian setelah itu baru tujuan atau harapannya. Jadi habis komitmen, kemudian harapannya apa? Oh, harapan saya setelah lulus dari sini saya bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, atau saya pengen kerja di tempat yang sesuai dengan keahlian saya. Nah, seperti itu. Jadi kalian sebelum masuk ke sini pasti harus punya 3 prinsip. Prinsip itu yang harus kalian pegang. Biar apa? Nantinya kalian bisa sukses. Gimana, anak-anak? Baik, Pak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menampilkan PowerPoint terkait materi hari ini. Kelihatan? Yang belakang? Kelihatan, Pak. SOP pengoperasian kamera video. Nah, untuk identitasnya, kompetensi kalian produksi dan siaran program televisi, kemudian mata pelajarannya kamera pencahayaan dan tata suara. Ini untuk kelas 11 semester 3 ya. Materi pokoknya prosedur pengoperasian kamera video. Nah, di sini kompetensi dasar dan indikator yang akan saya capai adalah yang pertama di KD-nya menerapkan SOP pengoperasian kamera video, kemudian pada praktikumnya melakukan SOP pengoperasian kamera video. Nah, sedangkan untuk indikatornya nanti di pengetahuannya menetapkan alat bantu apa saja yang disiapkan sesuai kebutuhan, kemudian penyusunan kamera dan peralatan pendukung yang dirakit sesuai prosedur, kemudian menyesuaikan black and white balance kamera, diadjust hingga oke, terus menjelaskan SOP pengoperasian kamera video, menerapkan SOP pengoperasian kamera video.
video. Nah, untuk praktikumnya nanti di sini indikatornya menempatkan kamera video di atas tripod, gimana cara masangnya, terus memasangkan catur daya pada kamera video, cara masuk atau nyolokan case-nya itu gimana, kemudian mengoperasikan cara menyalakan dan mematikan kamera video, sama melakukan pengaturan juga black and white balance, terakhir melakukan rekaman. Oke, di sini untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama saya setelah dijelaskan terkait SOP pengoperasian kamera video, peserta didik dapat menentukan alat bantu apa saja yang diperlukan dalam SOP pengoperasian kamera video. Kemudian setelah menunjukkan cara penyusunan kamera dan alat pendukungnya, peserta didik mampu mengumpulkan data dan menjelaskan hubungannya terkait alat bantu untuk pendukung kamera dengan kamera video. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan bisa membedakan dan menentukan black and white balance sebelum melakukan pengambilan. Kemudian peserta didik bisa menerapkan SOP pada kehidupan sehari-hari ketika penggunaan kamera video. Kemudian menjelaskan cara pengaktifan kamera, menjelaskan secara rinci terkait pemasangan kamera ke tripod, dan mematikan dan menyalakan, terus menentukan black and white, sama memahami semua perlengkapan dan cara penggunaan sampai cara perawatan rekaman kamera video. Apa sih itu kamera? Ada yang tahu? Jadi kamera itu biasanya buat foto apa mengambil video. Ya. Biasanya kamera itu buat foto produk makanan. Nah, oke, betul. Selain itu juga kamera itu bisa buat mengabadikan momen-momen tertentu atau momen yang memang kalian ingin disimpan di foto tadi atau di video. Bisa tentang ulang tahun kalian atau tentang yang lainnya. Pokoknya sesuatu yang memang untuk dikenang. Oke, saya boleh minta tolong satu anak untuk membacakan apa sih itu kamera? Ya. Kamera itu salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan video. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sang sutradara, kemudian divisualisasikan oleh pemain-pemain yang melakukan adegan-adegan. Oke, terima kasih. Nah, jadi kamera itu kalau dalam sebuah pembuatan film atau kalau kita di kelas broadcasting ya, perfilman ya, ini lebih ke arah merekam adegan-adegan yang memang diarahkan oleh si sutradara tadi. Agar apa? Nanti divisualisasikan oleh si pemainnya, sehingga terciptalah sebuah video atau adegan yang memang diinginkan dalam sebuah pembuatan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, di sini kamera dioperasikan oleh kru yang biasa disebut dengan juru kamera atau kame. Juru kamera mengoperasikan kamera sesuai dengan arahan sutradara. Kemudian untuk menjadi seorang juru kamera harus mengetahui jenis-jenis kamera dulu, mengenal cara-cara atau teknik memegang kamera, teknik mengambil gambar, kemudian unsur dalam pengambilan gambar dan lain sebagainya. Yang tidak bergerak, still single picture. Contoh kamera analog dan kamera digital. Nah, oke. Berarti kamera foto di sini hanya untuk benda-benda yang tidak bergerak saja atau diam, sehingga hasilnya ya berupa foto tadi. Seperti iris, fokus, dan tombol zoom. Pasti semuanya berfungsi dengan baik. Nah itu, jadi alatnya mungkin irisnya, kemudian autofokusnya sama tombol zoomnya. Ini Pak, kan itu kan dipegang pakai tangan kan? Ya. Nah biasanya kan orang itu agak tremor kalau megang. Nah supaya apa kameranya nggak shaking itu gimana? Nah gini, jadi sama biasanya kalau masih awam itu kan mungkin takut ya goyang atau apa tadi tremor ya ketika kita mau ngerekam. Nah makanya kita pakai alat bantu. Alat bantunya adalah berupa tripod ini. Nah jadi ketika semuanya kita takut ketika mau ngambil gambarnya itu goyang, kita pasang di tripodnya biar tidak goyang posisinya.
sentiran kunci gini. Nah, kalau sudah gini, kita tinggal ambil rekamnya aja. Nah, selain di sini memudahkan kita ketika mengambil gambar, biar tidak goyang untuk hasilnya, kita juga mempermudahnya. Karena apa? Di sini selain posisinya ini kan berat ya. Nah, kalau kita biasanya syuting atau mengambil gambar itu kan lama durasinya, bisa sampai 1 jaman, pasti capek karena ini berat. Jadi sebagai alat pendukung biar tidak goyang, juga biar kita tidak terlalu capek untuk membawanya. Tuh. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak. Oke, apa nak? Silakan. Boleh. Bagaimana cara penggunaan sama cara pemasangan tripodnya? Oh iya, saya lupa ya, ini tadi langsung jadi ya. Jadi belum saya ajarkan gimana cara penggunaan dan pemasangan tripod yang baik dan benar. Ini bentar ya, saya kembalikan ke semula dulu. Nah, tadi kan posisinya seperti ini ya. Kemudian ini caranya gini nah. Ini ada pegangannya kan. Nah, kita pegang yang sini. Kemudian kita buka kuncinya untuk kunci kakinya. Nah, keduanya kita buka, kita kunci lagi. Yang samping lagi juga sama. Kita buka, kita kunci. Sebelahnya juga sama. Nah, ini. Kemudian di sini yang tengah ini kita putar. Ya, ini terbuka. Nah, ini baru kita rapatkan lagi biar tidak sampai menutup lagi. Nah, kemudian ini kita putar, kita arahkan ke sini. Nah, di sini ini hasilnya ada. Nah, di sini ini ada semacam kayak meterannya atau penyeimbangnya, biar apakah ini posisinya sudah seimbang atau belum. Nah, ini ketika posisi kan ini ada kayak gelembungnya. Kalau posisi gelembungnya sudah di tengah, maka di situ sudah dikatakan seimbang atau sejajar. Itu. Nah, cara penggunaannya ini tadi kan untuk memutar ya. Jadi yang sebelah sini ini untuk mengarahkan atau menaikkan posisi tripodnya. Atau kalau sama ini kita kurang tinggi, ini tinggal kita putar. Nah, baru kita rapatkan lagi. Kemudian, nah ini untuk ke samping kanan, samping kirinya gimana? Ini kita putar. Nah, ini untuk mengarahkan kanan dan kirinya. Nah, untuk naik turunnya, ini yang kita putar, yang gagang ini. Nah, longgari, kemudian kita naik turunkan. Itu untuk penggunaan tripodnya. Jadi untuk pemasangannya ini tinggal kita buka penguncinya, kemudian kita pasang ke kameranya, baru kita pasang ke sini, kan sudah siap untuk digunakan. Gimana? Idri, jelas? Jelas Pak. Terus selanjutnya adalah bagian yang terakhir. Di sini ada layar LCD yang pertama yang tadi. Nah, ini ada layar LCD-nya di sini, jadi kita bisa melihat hasilnya atau tampilan gambarnya melalui layar LCD ini. Terus juga kita bisa men-settingnya, cara pengaturannya, apakah ini kualitasnya atau white balance-nya, kita settingnya di sini. Kemudian tombol V, B, sama set, nah itu yang di sini. Dari arah atas ke bawah, kanan, kiri, sama set. Kemudian tombol gambar kecil, bagian terus ada tombol menu sama tunnel. Oh, di bagian sini. Tuh. Ada yang ditanyakan di sini? Sudah jelas semuanya ya? Bisa minta tolong salah satu anak untuk menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara penggunaan kamera yang baik benar serta perawatannya dan peralatan pendukung lainnya. Baik, mungkin untuk hari ini cukup. Terus di sini saya akan memberikan
kelompok. Tugasnya bisa dicek di Google Classroom-nya, sama materi ini nanti akan saya share di Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Minta tolong kelasnya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan mengabsensi terlebih dahulu. Aris ada? Hadir. Ya. Ella? Tika? Satria Putra Rama? Satria Sumanada? Cynthia? Siti? Fitri Mimazaro? Mari kita membahas tentang penerapan SOP pengoperasian kamera. Baik, di sini saya akan membagikan lembar kerja yang kemarin. Ini tidak. Ya. Silakan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian mengenai tugas yang kemarin. Sudah 30 menit, silakan perwakilan salah satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Penerapan SOP pengoperasian kamera video. 2. Cek kelengkapan pendukung pada kamera video. 1 gaya untuk pengisian baterai berfungsi dengan semestinya. 3. Cek kondisi baterai, apakah baterai dalam kondisi penuh atau perlu diisi dan usahakan ketika digunakan di luar kita selalu membawa baterai cadangan. Yang keempat, gunakan tripod untuk alat tambahan ketika pengambilan gambar video di luar. Selain mempermudah dalam penggunaan, juga sebagai penstabil atau penyeimbang ketika mengambil gambar. Yang kelima, tidak lupa lampu portable atau LED sebagai alat bantu cahaya tambahan ketika pengambilan gambar berada di tempat yang gelap atau kurang cahaya. Yang selanjutnya, Soal kedua, coba jelaskan cara penyusunan atau perkaitan kamera video beserta alat pendukungnya sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk solusi masalah yang kedua, yang pertama siapkan kamera video 1 gaya, tripod, mikrofon, dan earphone, lampu portable atau LED tambahan. 2. Nyalakan kamera video, buka penutup lensa kamera, kemudian colokkan 1 gaya pada soket yang ada hingga tampil pada layar kamera dengan posisi baterai trace daya. 3. Posisikan kamera sesuai proses.
tentang masalah atau problem yang kita hadapi, kita nanti bisa tahu gimana sih cara berdiskusi yang baik, terus bertukar pikiran kira-kira mana yang solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Dengan kita saling bertukar pikiran, kemudian kita bisa menentukan mana yang benar-benar sesuai dengan jawaban yang pas dengan pertanyaan atau permasalahan yang kita hadapi. Sama juga kita nanti bisa belajar lebih kompak lagi antara satu dengan yang lain. Oke, baik, terima kasih ya. Bisa kita akhiri untuk salah satu dipimpin doa atau ketuanya langsung. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa